Jadi Turbete adalah gold standard dalam diagnosis maupun tata laksana. Jadi pada kasus NMIBC dan dia selain tadi untuk diagnosis dia juga untuk terapeutik. Jadi ini adalah teknik operasi yang sangat penting. Dia bisa memberikan diagnosis secara histologi dan patologi dan target adalah kita melihat tumor yang terlihat semua itu diambil dan ada sampling pada otot detrusor. Kalau misalnya reseksi yang tidak ada kuat akan menyebabkan understaging dan tumor residu. Dan ini akan memuai pada follow up. Contohnya yang misal ketika kita mengambil sampel, kalau dia disebut yang high quality turbate, dia harus mendapatkan otot detrusor. Misal nanti di hasil PA ditulis otot detrusor tidak ditemukan tumor atau itu menandakan bahwa dia stagingnya yaitu T1. Tapi kalau ketika dia sudah ditemukan tumor pada muscularis propria atau otot detrusor, maka itu sudah masuk ke T2 ke atas. Dan jika tidak ditemukan otot detrusor pada sampel, maka diulangi turbete, namanya returbete 2 sampai 6 minggu kemudian. Sehingga teknik operasi ini sangat-sangat penting. Tujuannya adalah untuk eradikasi tumor secara makroskopik, mendapatkan sampel musculus propria dan juga bisa menilai CIS atau multifokalitas. Nah, pasien secara umum dia bisa dari riwayat hematuria, luz, riwayat operasi, riwayat merokok atau pekerjaan. Dan ini kita bisa lakukan urinalisis, urine culture dan urine sitologi tergantung kebutuhan. CT scan juga biasanya di tahap awal belum kita lakukan. Nah, untuk instrumen kita biasa menggunakan resectoscope 24 sampai 26 with continuous irrigation. Nah, untuk turbete bisa menggunakan energi monopolar, bipolar maupun laser. Kalau monopolar yang di sini kita sering gunakan di Sarjito itu adalah monopolar dan Aquades. Kalau bipolar bisa menggunakan salin. Nah, loop juga itu bisa ada Collins knife, standard loop yang cutting loop maupun roller ball. Roller ball. Nah, yang paling umum itu yang cutting loop. Dan kita bisa menggunakan evakuator untuk specimen retrieval. Nah, untuk sistoskopi kita harus melakukan sistematik sistoskopi, melihat ukuran, jumlah, morfologi maupun lokasi, melihat bladder neck dan muara ureter, melihat apakah ada CIS dan lesi satelit, bisa gunakan lensa 30 sampai 70. Ini adalah gambaran diagram dari EAU, diminta secara sistematis untuk penilaian sistoskopi dari trigonum, muara ureter kanan kiri, kemudian dinding lateral kanan, dinding lateral kiri, dinding anterior, dinding posterior, dome, bladder neck maupun uretra posterior. Cuman kadang urutan kita di sini itu biasa kita mulai dari dinding posterior, dinding lateral kanan kiri, dome, anterior, kemudian mundur ke trigonum, muara ureter kanan, bladder neck maupun uretra posterior. Sebenarnya sama saja, yang penting 10 poin ini tertulis dan diharapkan ada diagram ini selain mencatat titik lokasi, mencatat juga jumlah, ukuran dan bentuk. Misalnya karena ukuran ini mempengaruhi juga pada stratifikasi resiko. Ya, kalau standar atau piecemeal itu dia reseksia dari tepi dulu karena kita dari tepi itu bisa melihat batas mukosa yang jelas dan batas tumor. Sehingga kita start dari tepi dulu, kemudian dari perifer dulu baru ke center. Dan kita membuang mengangkat seluruh tumor eksofitik secara sekuensial bertahap sampai ke tumor base dan harus mencakup ada otot detrusor. Nah, kalau kita menggunakan teknik piecemeal, biasa kita di OK kita sediakan 2 histopod ya. Satu untuk tumor, satu lagi dengan yang mencakup otot. Namun resiko terjadi implantasi sel tumor di tempat baru itu bisa karena dia setelah dikerok itu kan dia melayang-layang seperti itu dan mungkin ada sisa residual tumor. Maka di di diusulkan ada teknik namanya en block. En block basically adalah dalam satu intact specimen. Jadi satu blok
Artinya satu blok itu sudah mencakup tumor plus otot detrusor. Jadi kita cukup satu histopod, cuman teknik ini cocok untuk tumor yang di bawah 3 cm. Kalau terlalu besar biasanya juga tidak bisa. Untuk lokasi spesifik itu contoh di lateral itu ada resiko obturator jerk. Maka kita sarankan untuk menggunakan pengisian buli jangan terlalu penuh karena ketika penuh dia bisa dekat dengan obturator eh, nerve. Kemudian ada kita bisa gunakan energi secara intermittent tak 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 gitu atau staccato. Jadi kita tidak langsung kerok set gitu kan, tapi kita menggunakan energi yang intermittent burst. Tak 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 karena begitu terjadi ada jerk kita pas tek oh udah terjadi jerk kita udah berhenti gitu. Kalau kita sekali kerok itu ada risiko perforasi buli. Sebenarnya asisten operasi juga sangat penting di sini. Soalnya saya bersyukur kemarin juga dapat Mas Encep ya. Jadi sebagai apa yang supervisi saya. Jadi waktu itu Mas Encep pegang kakinya eh, pas pas tiba-tiba terjadi obturator jerk, itu saya baru sadar yang ketiga. Nah, Mas Encep bilang, oh ini udah ketiga dari tadi 2 kali tuh udah terjadi gitu. Nah, jadi eh, itu juga sangat sangat penting ya di bawah supervisi oleh kakak yang bagus. Kemudian ini ada dinding dome dan anterior itu kita bisa menggunakan tekanan suprapubic into exposure karena dia bisa agak jauh. Apalagi dalam kondisi buli terisi penuh. Kemudian untuk muara, muara ini kita hindari koagulasi yang berlebihan juga. Walaupun di artikel ada sebutkan untuk ada yang menyebutkan menggunakan ureter stenting dalam kasus mungkin di bawah 5% karena kalau dia muaranya betul-betul tertutup oleh tumor, namun kita tidak menyarankan karena bisa terjadi migrasi. Nah, untuk hemostasis itu kalau kita harus mempertahankan visualisasi yang baik. Jadi kalau eh, untuk kasus tumor buli, kita begitu lihat ada darah yang ada yang besar gitu ya, yang keluar, itu harus kita koagulasi. Jadi kita tidak tunggu sampai akhir karena semua akan merah. Kalau kita tidak lakukan cut cut koagulasi. Ya, ini ada beberapa teknik siloskopi, tambahan blue light dan neuroband ketika ada vaskularisasi dia berubah warna. Ya, ini retur BT yang tadi T1 high grade incomplete section atau tidak ada otot, lakukan 2 sampai 6 minggu kemudian. Nah, post op itu irigasi kontinu biasa dalam 24 jam pertama dan ini sangat penting setelah selesai, begitu selesai irigasi sudah ready dan dipasang karena kalau kita tunda itu langsung terbentuk clot dalam hitungan 5 sampai 10 menit sehingga dulu saya juga pernah ada pengalaman malah jadinya post turb atau turbete irigasi gak masuk 10 menit malah jadi evakuasi clot di tahap operasi berikutnya. Itu jadi irigasi itu sangat penting ya. Ini berikutnya ada video. Ada video didapatkan ini dari internet ya, tapi ini di endorse oleh AUA. Ini judulnya Turbete dengan staccato teknik, tapi dia tetap piecemeal. Piecemeal dia dikerok tetap secara antegrat ya, dari perifer ke center, kemudian secara antegrat dari belakang ke depan. Nah, misal kayak tumor ini dia kerok dari belakang ke depan gitu ya. Terus nah ini dia langsung koagulasi gitu. Nah, ini adalah contoh teknik operasi piecemeal.
Dan dia kontrol bleeding begitu keluar ada perdarahan langsung dikontrol. Coba di belakang, ke tengah, ke belakang, agak tengah ke belakang. Staccato ini dia menjelaskan sebenarnya sama aja, cuman dia teknik eh, nah tek 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 gitu. Jadi dia injak berhenti, injak berhenti. Terutama untuk area-area yang misal dekat dengan area lateral atau area dome disarankan memang menggunakan teknik ini. Jadi tek tek tek. Jadi dia cut 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 gitu. Jadi tidak sekali kerok. Nah, staccato ini sebenarnya bisa digunakan baik di piecemeal maupun en bloc sama saja. Video berikutnya itu tentang en bloc. Kalau en bloc itu dia akan mengangkat tumor secara intak. Dia biasanya marking dulu. Jadi di tumor ada tumor tumor misal lokasi di sini satu titik, dia akan marking dulu 5 mili sampai 10 mili dari em, dari tumor. Sehingga itu ada batas, dia ada ngambil batas batas mukosa yang sehat juga gitu. Dan dikatakan sekarang ada studi yang mengatakan bahkan margin tumor itu lebih penting daripada otot detrusor itu sendiri. Dan itu sedang masih dalam tahap penelitian dan mereka sedang koleksi data. Nah, ini perbedaan antara en-bloc maupun Torbete. Kalau en-bloc tumor plus dasar itu secara intak dalam satu spesimen. Kalau Torbete dia tumor dulu secara esofitik baru ke base. Nah, ini dia menggunakan enhanced cystoscopy jadi bisa melihat misal ada cyst atau tumor-tumor dan cenderung warnanya seperti ini oranye karena dia vaskularisasi meningkat. Sebenarnya alat yang digunakan sama sheet 24, 26, irigasi kontinu, cutting loop. Nah, ini menggunakan rectangle cutting loop, but boleh aja sih menggunakan cutting loop biasa juga yang setengah lingkaran boleh. Nah, di sini dia kasih batas dulu dari margin tumor 5 sampai 10 mili. Itu dari mukosa, dari tepi dulu dari mukosa hingga dasar otot. Tapi gerakan di sini dia retrograde. Jadi dia dari belakang ke depan. Berbeda yang piecemeal tadi kroknya dari antegrade. Nah, dia eh, setelah membuat batas, dia akan menyiangi dan mengangkat. Mengangkat terus dia cut secara pelan-pelan sampai seluruh tumor terpisah. Nah, tapi ini memang multifokal tumornya, em, tapi dia kecil-kecil. Kalau yang besar itu memang kita tidak bisa menggunakan teknik end block juga. Tapi ada juga yang mengatakan misal gede banget, kita nggak bisa pisahkan dalam satu kali eh, spesimen secara intak, kita bisa bagi menjadi 2 sampai 3 spesimen. Nah, terus dia koagulasi dan di sini kita juga menghindari koagulasi yang berlebih dan itu adalah tampakan dasar otot. Nah, ini post op biasa kalau pemberian intravesika kemoterapi bisa gemcitabine atau doxorubicin, tapi syaratnya dia tidak boleh ada
perforasi buli, tidak boleh ada hematuria signifikan gitu. Oke, oke itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih.